awal-awal masa keislaman, Nabi SAW kedatangan utusan dari salah satu desa di Arab, perkampungan, kan, datang kepada Nabi SAW dari Bi'ar Ma'unah namanya, menyampaikan, ya Rasulullah, kan, di tempat kami satu desa masuk Islam, tolong kirimkan para pengajar supaya membimbing masyarakat supaya benar keislamannya. Kurang lebih demikian ilustrasinya. Maka dikirimkan oleh Rasulullah SAW, saking bahagianya di awal-awal masa Islam, sedesa masuk Islam, dikirimkan kurang lebih, disebutkan dalam riwayat 70 penghafal Quran dikirim ke sana. Ternyata sampai di sana di Bi'ar Ma'unah, Nabi SAW sedang menunaikan sholat. Di riwayat disebutkan sholat subuh, riwayat lain menyebutkan sholat yang lainnya. Ketika bangkit dari rukuknya, ya tidak, ada yang menyebutkan saat akan ruku, turun malaikat mengabarkan. Ternyata mereka menipu Rasulullah SAW, menipu Rasulullah SAW, kan? Dikelabui Rasulullah. Ternyata sahabat-sahabat tadi oleh mereka dianiaya, dieksekusi sampai meninggal dunia, dieksekusi, ya. Tapi dengan izin Allah terjadi semuanya ini untuk memberikan nanti pelajaran-pelajaran besar bagi kita semua. Hati-hati, kadang-kadang tidak semua orang itu ada orang baik di sekitaran kita. Kadang lisannya baik, ternyata dia munafik. Kadang lisannya baik, ternyata dia fasik, kan? Kadang lisannya baik, ternyata dia ingkar berlebihan. Dan itu akan nampak kalau tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, maka akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang dengan keadaan yang lebih dahsyat. Anda akan temukan orang kalimatnya menarik, gitu kan? Bahkan bikin iklan, bikin kalimat-kalimat yang bagus, ternyata di balik itu dia punya rekayasa yang buruk terhadap Islam dan orang-orang Islam. Mesti hati-hati kita. Maka ketika itulah kemudian Nabi dengan sifat kemanusiaannya merasa marah dengan itu, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma adzibhum, Allahumma la'anhum, bani kita. Disebutkan si fulan, ya Allah tolong hukum si fulan, tolong laknat si fulan, tolong berikan si fulan begini sampai sebulan penuh. Sampai turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, kamu tidak punya wewenang untuk menghukum seseorang atau bisa memberikan hidayah pada seseorang karena seorang pernah berbuat zalim. Ini Allah ingin menurunkan adab kepada Rasulullah SAW sebagai pelajaran bagi umatnya. Ini Muhammad, kamu masih di awal-awal masa dakwah, ya, diberikan jawaban oleh Allah, turun jawaban. Di awal masa dakwah itu jangan terlalu cepat kemudian emosional, ya, sampai dalam berdoa pun minta dihukum, minta begini, minta begitu, ya. Mudah bagi Allah untuk menghukum, mudah memberikan hidayah, itu hak Allah di sana. Tapi adabnya adalah ketika orang berbuat salah, kemungkinan besar dia pun masih punya peluang untuk berubah. Maka doakan yang baik-baik, jangan langsung minta dihukum. Ini ajaran di awal-awal masa dakwah, supaya nanti tidak keluar kalimat-kalimat hukuman seperti nabi-nabi di masa dulu. Sebab Nabi Muhammad ini nabi akhir zaman, ya, nabi untuk seluruh umat. Kalau di awal kemudian ada umat salah minta dihukum, maka selesailah kemudian dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah ketika turun ayat-ayat tadi, itu adab bagi kita. Kalau ada orang salah, gitu kan, orang kemudian berlaku zalim, ada yang mencela kita, ada yang fitnah kita dan sebagainya, jangan dulu langsung marah. Makanya saya sering sampaikan kalimat ini, kalau Anda dipuji pada sesuatu yang Anda tidak miliki, Anda nggak usah bangga. Seperti Anda pun dicela oleh orang lain pada sesuatu yang Anda tidak punyai, nggak usah marah. Kalau Anda dicela oleh orang lain, Anda tidak punya celaan itu, jangan marah. Nggak ada kerjaan dicela pada Anda yang tidak punya. Kalau Anda marah, berarti Anda punya celaan itu, ya. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, antum ini dituduh, antum dicela, kenapa antum tidak marah? Kenapa antum nggak jawab? Kenapa saya mesti marah? Saya kan nggak punya sesuatu yang dicela itu. Kalau saya dicela, saya nggak punya celaan itu, kenapa marah? Aneh kalau saya marah, artinya saya punya celaan itu, ya. Nggak usah menjawab sesuatu yang memang tidak ada jawabannya. Kalau antum diminta sesuatu yang tidak ada, kenapa harus menjawab? Artinya ada, gitu kan? Ya, jadi selesai persoalannya. Jadi teman-teman sekalian, dalam konteks ini turun ayat tadi, setelah ayat itu turun, Nabi kemudian tidak berdoa dengan kalimat tadi lagi. Tapi Nabi mengajarkan doa kepada cucunya Al-Hasan, dengan temannya Ibnu Umar, dengan sahabat yang lainnya. Doanya ini diganti dengan doa-doa yang baik. Allahumma hdini fi man hadayit, wa'afini fi man afayit, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Di redaksi hadisnya tidak pakai birahmatika, langsung waqini syarra ma qadait, tidak pakai birahmatika di redaksi hadisnya. Baik, teman-teman, doa yang baik yang dipanjatkan kepada Allah karena ketaatan kepada Allah, sesuatu yang dilakukan karena ketaatan kepada Allah disebut dengan kunut. Orangnya disebut dengan qanita. Karena itu istri yang salehah disebut dengan qanita. Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas. Fas-salihatu qanitatun.
Di antara ciri istri yang salehah itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menaati suaminya. Maka dari sinilah kemudian diperkenalkan, diistilahkan dengan doa kunut, yaitu doa memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada sahabat-sahabat tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka kemudian mengerjakan doa itu. Ada yang dibacakan saat subuh, ada yang dibacakan saat dalam kesempatan witir, ada yang dibacakan pada saat witir di akhir-akhir 10 Ramadan dan sebagainya, dan Nabi mendiamkan itu semua. Kata sebagian sahabat, Nabi tidak mengerjakannya lagi. Kata sahabat yang lain, sesekali Nabi mengerjakan. Kata yang lainnya, pernah Nabi mengerjakan sampai akhir hidupnya di waktu subuh. Nah, karena kalimatnya terbuka seperti ini, maka para ulama berijtihad. Imam Asy-Syafi'i mengambil, karena Nabi pernah mengerjakan itu, walaupun umumnya Nabi tidak pernah mengerjakan, tapi Nabi mendiamkan sahabat. Diamnya tanda setujunya karena tidak dilarang, maka yang terbaik saya kerjakan. Toh dengan mengerjakan itu ada pahalanya daripada enggak sama sekali. Imam Abu Hanifah menyimpulkan, kata Imam Abu Hanifah, sebelum peristiwa itu Nabi tidak kunut. Kemudian ada peristiwa itu Nabi kunut, tapi setelahnya Nabi tidak kunut lagi. Ini menunjukkan bahwa kunut dalam subuh itu bukan syariat yang harus dilakukan, karena Nabi pun sebelumnya tidak kunut, setelahnya tidak kunut lagi, kata Imam Abu Hanifah. Maka beliau memilih tidak kunut. Imam Ahmad bin Hanbal melihat, sebelumnya Nabi nggak kunut. Ada peristiwa yang membutuhkan doa, Nabi kunut. Jelas? Setelah itu tidak kunut lagi. Ini mengisyaratkan bahwa kunut itu dilakukan ketika ada peristiwa yang membutuhkan doa. Peristiwa yang membutuhkan doa sehingga kita berkunut kepada Allah, maka peristiwa yang disebut dengan nazilah. Maka diistilahkanlah dengan kunut nazilah. Tiga-tiganya itu ijtihad dari para ulama-ulama saleh, ulama-ulama salaf yang bisa dipilih. Jadi kalau anda misalnya ingin kunut, silahkan. Ya, di antara yang kunut Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i. Silahkan. Kalau anda tidak ingin kunut, silahkan seperti Imam Abu Hanifah. Kalau anda ingin kunut nazilah pun diperkenankan ketika ada kejadian baru anda kunut. Itu tidak ada masalah. Semuanya benar. Yang salah yang tidak sholat subuh, ya. Baik. Sudah selesai. Yang kunut sudah. Kalau imam kunut di belakang aminkan, selesai. Kalau imam tidak kunut, gak usah rame dan gak usah sujud sawi. Ya, kalau imamnya tidak kunut, begitu salam sudah selesai, jangan terlampau soleh. Ya, begitu selesai sujud lagi nggak usah, gitu kan? Nggak usah, karena salat anda mengikuti imam. Wallahu taala a'lam bissawab.